Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis sistem berjalan dari PT Fast Food Indonesia, yaitu KFC Cabang Pontianak. Oke, teman-teman semua, sebelum melanjutkan kepada materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Susilawati dengan NPM 19401-110 dari kelas KTR 4219 dengan tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Oke, di sini ada hal-hal yang akan dibahas di video kali ini. Yang pertama ada sejarah berdirinya KFC, yang kedua ada prosedur sistem berjalannya, yang ketiga ada diagram konteks dan DFD, yang keempat ada kelemahan sistem beserta solusinya, yang kelima ada spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, dan yang terakhir ada rancangan interface. Oke, langsung saja kepada yang pertama, yaitu sejarah berdirinya KFC. Sebagai pemegang hak waralaba tunggal untuk merek KFC di Indonesia, PT Fast Food Indonesia ini didirikan oleh keluarga Gileil pada 1978. Perseroan mendapatkan akuisisi waralaba dengan pembukaan gerai pertama di bulan Oktober di Jalan Melawai di Jakarta. Pembukaan gerai pertama terbukti sukses dan diikuti dengan gerai selanjutnya di Jakarta hingga ke sejumlah kota besar lainnya di Indonesia, yaitu antara lain Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, dan Manado. Sukses membangun merek ini menambahkan KFC dalam bentuk konsumennya sebagai merek waralaba yang cepat saji, terkenal, dan dominan di Indonesia. Nah, untuk KFC pada cabang Pontianak ini sendiri yang terletak di Jalan Gajah Mada nomor 54-55 Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dahulunya, cabang Pontianak ini adalah sebuah rumah sakit swasta, namun setelah rumah sakit tersebut sudah tidak beroperasi lagi, akhirnya rumah sakit tersebut dialihfungsikan menjadi restoran cepat saji, yaitu KFC. Dan pada tanggal 23 Maret 1993, KFC Cabang Pontianak telah diresmikan dan telah dibuka untuk pertama kalinya hingga sampai sekarang. Oke, lanjut. Di sini ada prosedur sistem berjalan. Untuk prosedur sistem berjalan ada 4, dan yang pertama ada proses pemesanan, di mana pada proses ini konsumen melakukan pemesanan makanan melalui via telepon dan melakukan pemesanan sesuai menu yang diinginkan konsumen. Kemudian, bagian supervisor menerima telepon dari konsumen untuk mendata menu makanan yang telah dipesan konsumen. Kemudian, bagian backup mempersiapkan pesanan makanan yang telah dipesan konsumen tersebut untuk kemudian diproses. Nah, untuk yang kedua, ada proses pengiriman pesanan. Pada proses ini, bagian supervisor mengecek ulang menu makanan yang telah dipesan konsumen agar tidak terjadi kesalahan atau kekurangan dalam menu makanan. Kemudian, bagian delivery service siap mengantar pesanan makanan konsumen yang telah diproses untuk diantar ke alamat rumah yang dituju. Selanjutnya, yang ketiga ada proses penjualan pesanan. Nah, pada proses ini, delivery service melakukan penjualan pesanan secara langsung yang akan diantar oleh bagian delivery. Kemudian, hasil transaksi penjualan diarsip ke dalam arsip laporan penjualan. Yang terakhir, di sini ada proses laporan penjualan. Nah, di mana proses ini, shift supervisor melakukan atau membuat laporan penjualan bulanan kepada payroll manager. Berdasarkan arsip rekap penjualan untuk diproses evaluasi penjualan selama 1 bulan berjalan. Lanjut, di sini ada diagram konteks dari KFC sistem delivery. Yang pertama, sistem delivery memberikan bil pesanan dan juga data penjualan kepada konsumen, dan konsumen mengeluarkan data tersebut juga untuk dijadikan data penjualan dan laporan penjualan untuk shift supervisor. Nah, dari shift supervisor ini mengeluarkan laporan penjualan bulannya kepada sistem delivery control. Selanjutnya, sistem delivery control melakukan mengeluarkan bil pesanan kepada delivery service untuk delivery service
lanjutkan kepada sistem dan sistem mengeluarkannya untuk payroll manager. Nah, sistem mengeluarkan yaitu berupa bil pesanan dan juga laporan penjualannya untuk dijadikan laporan penjualan bulanan. Selanjutnya, di sini ada DFD level 0 dari KFC. Nah, di sini ada shift supervisor yang dimana mempunyai data penjualan dan juga bil pesanan yang kemudian dikeluarkan kepada sistem 1.0 berupa proses, dan sistem proses tersebut mengeluarkan kembali data penjualan dan bil pesanannya untuk diberikan kepada delivery service. Nah, delivery service di sini kemudian mengeluarkan data penjualan dan bil pesanannya tersebut kepada proses pengiriman dan juga proses penjualan. Nah, dari proses pengiriman di sini, kemudian data penjualan dan bil pesanan diberikan kepada konsumen. Dari proses penjualan, bil pesanan dan laporan penjualan dari delivery service tadi kemudian diberikan atau dikeluarkan bil pesanan tersebut untuk dijadikan arsip bil pesanan. Nah, dari proses penjualan ini juga sistem mengeluarkan laporan penjualannya untuk kemudian diarsip sebagai laporan penjualan. Nah, dari laporan penjualan ini kemudian dikeluarkan untuk diproses laporan bulanannya. Nah, laporan bulanan di sini akan dikeluarkan untuk shift supervisor dan untuk payroll manager yang digunakan untuk laporan penjualan bulanan. Lanjut, di sini ada DFD level 3.0, di mana di sini tersedia data arsip bil pesanan yang telah dijelaskan tadi sebelumnya. Kemudian bil pesanan tersebut terdapat di data pesanan sini. Kemudian data pesanan mengeluarkan bil pesanan tersebut untuk diberikan kepada delivery service. Nah, dari delivery service, kemudian bil pesanan dan laporan penjualan diberikan atau dikeluarkan kepada sistem laporan. Nah, dari sistem laporan 3.2 di sini, kemudian mengeluarkan bil pesanan untuk diarsip kepada bil pesanan dan mengeluarkan laporan penjualannya untuk diarsip di laporan penjualan. Lanjut, di sini ada DFD level 4.0, di mana ada arsip laporan penjualan yang diambil dari DFD level 3 di sini. Nah, laporan penjualan tersebut ada di laporan penjualan sistem 4.1, kemudian sistem mengeluarkan laporan penjualannya kepada shift supervisor untuk shift supervisor, kemudian mengeluarkan laporan penjualan bulanan kepada laporan penjualan 4.1. Nah, sistem 4.1 laporan penjualan ini kemudian mengeluarkan laporan penjualan bulanannya untuk diberikan kepada payroll manager. Nah, itulah penjelasan mengenai DFD-nya. Selanjutnya di sini ada kelemahan dari sistem. Kelemahan dari sistem di sini ada 4 poin. Yang pertama, terjadinya penumpukan laporan data penjualan setiap bulannya yang membuat bagian supervisor merasa kewalahan dalam mendapat laporan tersebut dan melaporkannya kepada bagian payroll manager, sementara bagian payroll manager juga sibuk menangani laporan bulanan untuk organisasi di atasnya. Kemudian kelemahan yang kedua, sering terjadinya kehilangan data laporan pencatatan penjualan akibat terlalu banyaknya data yang ada. Nah, selanjutnya, kelemahan yang ketiga ada penumpukan data, sehingga terkadang laporan yang dihasilkan tidak sesuai dengan data yang dikelola setiap bulannya. Untuk poin yang terakhir atau kelemahan yang terakhir, di sini ada tidak tersedianya laporan secara lengkap kepada bagian payroll manager.
Nah, dari kelemahan-kelemahan yang telah disebutkan tadi, di sini ada solusi untuk memperbaikinya. Yang pertama, perlu adanya sistem khusus agar lebih efektif dan efisiennya dalam pengolahan data, khususnya laporan pencatatan delivery control yang diharapkan agar mampu mengolah data dengan baik dan benar. Kemudian, adanya penambahan sumber daya manusia yang berkompeten, berpengalaman dalam proses pembuatan laporan pencatatan delivery control pada PT Fast Food Indonesia, cabang Pontianak. Dan yang terakhir, solusinya yaitu diperlukannya laporan secara lengkap pada saat akan dilaporkan pada Kepala Bagian Payroll Manager. Lanjut, di sini ada spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang dibutuhkan. Untuk hardware, di sini ada CPU Intel Celeron N3350. Kemudian ada RAM 4 GB, monitornya 14 inch, harddisknya 500 GB, dan ada keyboard, mouse, dan printer. Untuk softwarenya sendiri di sini menggunakan Windows 10 sebagai operating sistemnya, ada Microsoft SQL untuk merancang basis datanya, dan ada Microsoft Visual Studio untuk pembuatan sistemnya. Oke, lanjut. Di sini ada tampilan interface yang telah dibuat dari si Visual Studio untuk permasalahan yang telah disebutkan tadi. Nah, jadi di sini membuat sebuah menu yang akan menampilkan laporan data penjualan yang bisa ditampilkan berdasar harian atau bulanan. Nah, yang sering digunakan di sini adalah laporan datanya yaitu berupa bulanan. Nah, data yang akan dihasilkan nanti yaitu berupa nomor nota, tanggal transaksinya, ada nama pesanan yang dipesan oleh konsumennya, kemudian ada harganya, ada jumlah atau kuantiti yang dipesannya, dan ada total berapa yang harus dibayarnya atau total uang untuk membayar menu pesanan yang telah dipesan. Oke, dari interface tadi, menu tadi, kemudian akan dihasilkan tampilan hasil laporannya, yaitu seperti ini untuk hasil bulanan di sini, yaitu pada bulan 6. Nah, pada bulan 6 ini terjadi 5 transaksi pada tanggal 23 sebanyak maaf, di sini ada 4 transaksi yang pada tanggal 23 ada 3 transaksi dan 29 Juni ada 1 transaksi. Nah, inilah laporan yang akan dihasilkan dari data laporan penjualan bulanan yang kemudian akan diberikan kepada Payroll Manager. Nah, itulah presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali bila banyak kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.